لا إله إلا الله المالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله المالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah subuh Masjid Nur Syahadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali di masjid dan alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sebagaimana yang sudah kami informasikan, dan insya Allah kegiatan rutin kita setiap Ahad ba'da subuh kita adakan kegiatan pengajian Ahad pagi ya, yang kita kenal dengan jihad pagi. Dan alhamdulillah pagi hari ini insya Allah kita akan mengikuti kajian bersama Ustadz Muhammad Sofi Al-Khairodai. Beliau adalah mudir dari PPTQ Hamilul Quran Klaten ya. Jadi cukup jauh kalau dari sisi lokasi dari kita. Beliau juga banyak melakukan kegiatan motivator dan seterusnya. Ada kesempatan sedang hadir di Purwokerto dan alhamdulillah berkenan untuk berbagi dengan jamaah di masjid kita ini dengan topik magnet rezeki gitu ya, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini topik yang baru dan cukup menarik bagi kita, oleh karenanya monggo jamaah untuk bisa memposisikan diri gitu ya untuk kita ikuti kajian kita pagi ini. Tentu yang pertama mari kita hati-hati tolabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjanji penambah amal soleh kita yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul akhir, yang akan menjadi wasilah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya insyaallah, amin. Demikian pengantar, perkenalan lebih jauh barangkali nanti akan disampaikan oleh Ustadz. Kalau biasanya sampai menjelang waktu syuruk, jadi sekarang mungkin 5 berapa? 5:16 jam 6 lebih 8 ya. Ya sampai jam 6-an insyaallah nanti kita akan bersama beliau, dan bila nanti ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, insya Allah akan diberikan kesempatan. Demikian jamaah bapak ibu-ibu, ada jamaah ibu-ibu dan jamaah anak-anak juga gitu. Sebagai pengantar, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ustadz Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus takmir dari Masjid Nurus Sa'adah serta seluruh Bapak Ibu jamaah ya subuh Masjid Nurus Sa'adah yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga ketika kita ini menjadi hamba-hamba yang terpilih dan dipilih oleh Allah untuk ya menjadi bagian dari barisan ya pejuang subuh nih ya, jihad pagi ini Masya Allah luar biasa. Ini adalah nikmat yang Masya Allah luar biasa. Atas ya izin Allah kita masih diizinkan merasakan nikmatnya kita beribadah kepada Allah. Semoga dengan wasilah ini kita pun kian dimudahkan oleh Allah untuk semakin dimuliakan, dibahagiakan, dimudahkan segala hajat-hajat kita. Senantiasa kita dikaruniai keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menjadi pribadi-pribadi yang solih solihah. Serta mungkin ada yang saat ini, detik ini, bagi yang masih diuji oleh Allah berupa kesehatan, baik dirinya ataupun anggota keluarganya. Semoga dengan kita wasilah ketakwaan kita berkumpul di rumah Allah ini, Allah hadirkan kesembuhan. Mungkin ada pula yang saat ini dihadirkan ujian oleh Allah berupa finansialnya. Maka semoga dengan wasilah kita pula hadir di sini pun dengan jalan ketakwaan ini Allah akan hadirkan solusi terbaik, dihadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, ya atas taufik hidayah inayahnya. Ketika Allah firmankan dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 disebutkan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali apa Bapak Ibu? Ya, seizin Allah, sepengetahuan Allah. Jika daun saja yang jatuh niku ternyata seizin Allah, sepengetahuan Allah, itu artinya tidak ada yang kebetulan. Maka ketika kita dipilih untuk hadir di masjid ini, niki kebetulan apa mboten? Kebetulan apa mboten? Mboten. Ketika saya pun ya ternyata diketuk oleh Allah untuk berangkat di sini, dimudahkan di sini, ini semuanya adalah seizin Allah. Semuanya segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Maka kita syukuri ketika kita masih dipilih oleh Allah untuk berangkat di sini, ini adalah bagian dari Masya Allah, izinnya Allah. Sekuat apapun orang ingin melakukan sesuatu, kalau Allah nggak ridho, Allah nggak izinkan, pasti nggak akan terjadi. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kok kita yang dipilih oleh Allah di sini, hadir di rumah Allah ini? Pasti ada maksud. Mengapa kita dimudahkan untuk bisa sholat subuh berjamaah, hadir pula di kajian jihad pagi ini? Pasti ada nikmat yang akan Allah hadirkan kepada kita semuanya. Sebagaimana makalahnya Imam Syafi'i, kalau kita itu ya Masya Allah, inginkan kemudahan, kesuksesan dunia, man arada dunya fa'ali bil ilmi. Kuncinya apa? Raihlah dengan ilmu. Maka ketika kita memperbanyak hadir di majelis ilmu ini, apalagi majelis ilmu ba'da subuh itu Masya Allah, ini sunnah, benar-benar halaqah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau ba'da subuh tidak langsung pulang, tapi ya beliau mengadakan halaqah dengan para sahabat-sahabat. Barulah ketika selesai sholat syuruk, barulah beliau ya lanjutkan untuk perjalanan ke rumah. Masya Allah, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin pula dimudahkan oleh Allah dalam urusan akhirat kita, kuncinya ternyata sama. Man aradal akhirah fa'ali bil ilmi. Kalau kita ingin dimudahkan urusan akhirat kita, kuncinya di mana? Dengan ilmu. Jadi kalau kita ingin dapatkan sukses dunia dan akhirat, doa kita kan setiap harinya nopo? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin diberikan kemudahan dunia dan akhirat, kuncinya apa? Ternyata sama. Man aradahuma. Kalau kita ingin dapatkan kemudahan keduanya, ternyata kuncinya sama. Fa'alaihi bil ilmi. Raihlah dengan ilmu. Dan Masya Allah, ketika Rasulullah SAW ya ngendikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa hidupnya itu hadir di majelis-majelis ilmu, hidupnya itu untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Ini salah satu tanda kita dimudahkan oleh Allah menuju surga. Kenapa? Kita dimudahkan hadir di majelis ilmu. Ya, karena tidak semua juga tadi yang sholat subuh saat ini hadir juga di majelis ilmu. Wonten mboten yang sudah pulang?
Wonten, karena memang belum diizinkan oleh Allah, belum diketuk hatinya, belum diberikan nikmat sempat pula untuk bisa menikmati khusyuk hadir di majelis ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Maka mari monggo sareng-sareng kalau diraaken kita mengucapkan kalimat syukur, kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah salawat salam senantiasa ya kita pula turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan kita senantiasa ittiba kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita pun akan diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya. Sebagai umatnya. Ya, Masya Allah. Dan insya Allah kita pun akan diberikan oleh Rasulullah semoga menjadi bagian pula ya umat-umat yang diakui yang mendapatkan syafaat dari beliau. Karena sejatinya Masya Allah Rasulullah itu ya sangat meringankan bagi umat-umatnya. Ya pasti difikirkan oleh Rasulullah bagaimana keadaan umatnya. Kecuali satu, bagi yang tidak mau saja. Siapa yang tidak mau dimudahkan untuk menuju surganya Allah, nggak mau ya diberikan syafaat. Dia yang nggak mau mengikuti dua pegangan yang senantiasa Rasul ingatkan, bahkan sampai di detik-detik ajal beliau. Masya Allah, betapa mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bismillah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya juga ittiba kepada baginda Nabi, bagaimana diri kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin ya dimudahkan oleh Allah. Bagaimana diri kita senantiasa diselaraskan antara ketakwaan kita dengan kemudahan dalam kita menjalankan amaliyah-amaliyah kita, muamalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu mohon izin Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita berdoa agar Allah senantiasa hadirkan hudannya, petunjuknya, rahmatnya, senantiasa dihadirkan kita cahaya terang, solusi atas setiap persoalan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Semoga dengan wasilah ini kita tidak pernah tahu hadirnya petunjuk itu dari mana. Bisa jadi ketika kita ya di tengah-tengah majelis ilmu, Allah hadirkan ide, gagasan yang semakin memudahkan kita dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kita niatkan sungguh-sungguh thalabul ilmi ini, semoga Allah ya lapangkan hati kita, mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb, yang menghadirkan kami keselamatan dunia akhirat kami ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, hadirkanlah kepada kami rizki yang baik-baik, rizki yang terbaik ya Rabb, dengan cara yang terbaik dan kami bisa amanah menjalankannya di jalan penuh Engkau ridho ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, kami tidak pernah tahu ya Rabb amal mana yang nantinya memudahkan kami bisa selamat dalam hari penimbangan ya Rabb. Semoga dengan wasilah kami bersama-sama di Masjid Nur Saadah ini termasuk amal solih yang Kau terima ya Rabb, amal terbaik yang nantinya menjadi pemberat amal solih kami saat di hari penimbangan ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah ya Rabb, tolonglah kami untuk senantiasa semakin dekat kepadamu ya Rabb. Wa syukrika, senantiasa memahami segala ketetapan-Mu adalah yang terbaik sehingga kami mudah untuk bersyukur kepadamu ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang senantiasa memperbaiki amal-amal ibadah kami. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Insyaallah. Baik, alhamdulillah sebelum kita mulai mohon izin Bapak Ibu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka ini spesial di Masjid Nur Saadah, tak kenal maka kita kenalan ya, tak kenal maka ta'aruf terlebih dahulu. Wau sampun disebataken ya. Nami kula sinten Bapak Ibu? Sinten Bapak? Tiang sepah ya, marinya asmo Muhammad Sofi Al-Khairodai ya, niku nami asli di KTP senes gelar ya, Muhammad Sofi Al-Khairodai. Sebagaimana para imam sholat pasti panggil nama saya ya, sausufakum ya, fa inna kataswiyatas sufu min tamamis shalah, rapatkanlah soft gitu ya, nabi kula disebut. Jadi kalau saya nggak hadir itu nggak enak ya, selalu disebut orang yang mana ya, soft niku mana gitu ya. Sebagaimana biasanya di masjid-masjid di pinggir-pinggir ada tulisan soft gitu ya. Soft niku maknanya apa? Soft ya, barisan ya, barisan. Jadi maksudnya Muhammad Sofi itu barisan dari umat Nabi Muhammad. Kalau khaira niku napa? Al khair, khairan niku napa? Kebaikan. Dan dai niku pengajak, artinya penyeru. Jadi barisan dari umat Nabi Muhammad yang menyeru kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan. Ini doa dari kedua orang tua. Dan salah satu yang saya sangat yakini adalah ketika saya hadir di sini pun ini bagian dari ya mustajabnya doa kedua orang tua saya. Ini bagian dari saya mengimplementasikan doanya kedua orang tua. Dan semoga kita di sini bukan hanya sekedar saling mengajak kebaikan, tapi ayo sama-sama kita sungguh-sungguh berbuat di jalan kebaikan. Ya, setuju ya? Ya.
Baik, bismillah. Tema kita hari ini adalah tentang bagaimana menjadi hamba-hamba yang senantiasa dimudahkan oleh Allah. Laksana magnet nih, ya, laksana magnet ya bagi rezeki. Rezeki ini luas Bapak Ibu. Rezeki itu bukan hanya sekedar finansial saja. Ketika kita dikasih keluarga yang Masya Allah rukun, ya adem, ayem, tentrem, itu rezeki yang sangat luar biasa. Tidak bisa dinominalkan. Ketika kita diberikan rezeki berupa nopo, anak-anak yang solih, rezeki badan, rezeki. Ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, rezeki badan, rezeki. Ketika kita ini Masya Allah dimudahkan, pengen zakat dimudahkan, pengen sedekah dimudahkan, pengen membantu di jalan Allah dimudahkan, rezeki badan, rezeki. Maka bagaimana caranya kita itu bisa menjadi magnet bagi rezeki? Karena sesungguhnya ajaran agama Islam itu luar biasa. Segala sesuatunya sejatinya juga kita butuhkan untuk apa? Senantiasa kita juga kuat secara finansial, kuat juga secara akidah kita. Nah seringkali Masya Allah ya, ngapunten, ada beberapa wilayah kita di Jawa Tengah sekalipun akidah itu tergadaikan hanya karena tidak lulus dalam ujian keimanan berupa finansial. Wonten buatan kita ada ya di bagian ya agak timur sana itu Masya Allah ketika ada istilahnya nopo dakwahnya dari agama sebelah itu dengan membagikan sembako, syaratnya nanti kalau dapat sembako harus hadir di tempat ibadahnya. Awalnya hanya ikut nyanyi-nyanyi saja, tapi ujung-ujungnya juga kena juga akhirnya Masya Allah, hanya karena faktor ujian finansial saja keimanannya harus tergadaikan. Maka bismillah kita menjadi umat Islam ini ya, rukun-rukun Islamnya pun juga harus berdaya secara finansialnya juga. Zakat butuh finansial betul. Kita ibadah haji butuh finansial betul. Butuh harus mampu bukan hanya fisiknya, bukan hanya ilmunya, tapi juga harus ya qawim itu kuat, mampu juga dari segi finansialnya. Maka bismillah kita belajar sungguh-sungguh ittiba kepada baginda Nabi, bagaimana beliau dan para sahabat itu senantiasa Masya Allah berjaya. Kalau kita belajar kepada kisahnya Abdurrahman bin Auf ya, kertasnya kalau jalan mawon nyimpar batu, dibalik bongkahan batu itu menjadi apa? Bongkahan emas, luar biasa. Kita belajar kepada Masya Allah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau itu Masya Allah dalam banyak sirah disebutkan beliau ketika menjadi khalifah tidurnya hanya di atas pelepah kurma. Makannya saja lauknya kalau 2 lebih itu berlebihan. Tapi ternyata kalau ditelusuri lebih dalam lagi di dalam kitab fikih ekonomi Umar ya yang ditulis oleh Dr. Jaribah, ternyata beliau itu ketika wafat itu masih meninggalkan Masya Allah propertinya itu lebih dari 70.000 ladang properti. Jadi beliau itu bukan zuhud itu karena tidak punya dunia, enggak, tapi beliau sudah tawar dengan dunia. Karena Masya Allah kalau dalam beberapa sirah disebutkan kalau dikeruskan ladang properti warisannya beliau ketika wafat itu ya kalau dikeruskan dinar ke rupiah itu penghasilan bulanannya Umar bin Khattab itu lebih dari 23 miliar per bulan. Maka sudah tawar dengan dunia. Dan dalam riwayat disebutkan ketika satu kali saja Sayyidina ya Masya Allah Umar bin Khattab itu tidak mendapatkan takbiratul ikhram bersama dengan imam. Ketinggalan satu saja ya rakaat berjamaah dengan Rasulullah, beliau lakukan apa Bapak Ibu? Sedekahkan separuh dari kebunnya. Coba kita pikirkan bersama-sama Bapak Ibu. Jarak, karena saat itu ya Umar bin Khattab sedang ada di tengah-tengah kebunnya. Coba kita bayangkan, ketika adzan berkumandang, jarak antara adzan dengan iqomah niku panjang nama buatan kita. Jadi ketika dengar adzan, Umar bin Khattab itu sudah perjalanan lari menuju Masjid Nabawi. Ternyata masih tidak sempat nih udah lari, luas buatan kira-kira ladangnya. Apalagi rakaat pertama, rakaatnya Nabi niku, Masya Allah. Ya, jangan dikira ketika sholat itu ya mau baca surat Al-Baqarah itu selesai surat Al-Baqarah saja, itu masih ditambah lagi ya surah apa An-Nisa, masih tambah Ali Imran, itu baru satu rakaatnya. Sujudnya bagaimana Nabi? Rukunya dulu, rukunya bagaimana? Sama panjangnya dengan ketika berdirinya, artinya panjang betul. Tapi waktu yang sangat panjang itu Umar bin Khattab masih nggak tepat waktu hadir di masjid itu, artinya jaraknya luar biasa betul. Jaraknya luas banget kebunnya, dan beliau akhirnya karena merasa ada ya Masya Allah karena kebun inilah saya menjadi nggak tepat waktu sholat ibadah saya berjamaah dengan Nabi, beliau sedekahkan separuhnya tadi yang dijalani tadi, Masya Allah luar biasa, beliau pergunakan untuk ya di jalan Allah. Nah pertanyaannya adalah ketika para sahabat-sahabat ini luar biasa seperti Utsman bin Affan itu Masya Allah, beliau ini juga dirmahkan seluruh hartanya untuk di jalan Allah. Bahkan sampai-sampai Bapak Ibu di dalam kitab fikih ekonomi Umar pun juga disebutkan
sampai dengan detik ini masih ada dana rekening atas namanya sahabat Utsman bin Affan. Orangnya sudah nggak ada, rekeningnya masih hidup, masih digunakan untuk memperbaiki hotel-hotel, dan bahkan sumur yang dulu dibeli oleh Utsman bin Affan sampai dengan saat ini masih bisa difungsikan. Yang dulu dibeli untuk memudahkan jalan dakwahnya umat Islam, Masya Allah, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ketika Utsman bin Affan, beliaunya masih sudah dipanggil oleh Allah, tapi rekeningnya masih hidup. Nah kita Bapak Ibu, kita orangnya masih hidup, rekeningnya sampun ya, Masya Allah, diuji oleh Allah juga luar biasa gitu ya. Maka sejatinya menjadi pribadi-pribadi yang hamba-hamba yang muslim ini juga harus sejatinya juga ya berdaya, karena sebagaimana Rasulullah yang ngendikan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagaimana kita bisa maksimal ibadah kita kalau kita mau ibadah masih kepikiran ya, anak saya bagaimana, istri saya bagaimana. Maka untuk memudahkan itu monggo kita sareng-sareng ya belajar untuk senantiasa agar dimudahkan oleh Allah, segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah. Kalau disebut dengan magnet niku biasanya napa Bapak Ibu? Kira-kira di pikiran kita yang terlintas niku apa? Magnet niku sifatnya pripun? Menarik napa ditarik? Nah, bagaimana menjadi hamba-hamba pilihan itu ternyata bukan lagi mengejar-ngejar rezeki, tapi bagaimana dia dimudahkan oleh Allah, rezeki itu ya justru menghampiri kita. Bukan lagi mengejar-ngejar dunia, tapi dunia yang akan menyertai kita. Nah, mari kita belajar dulu dari kisah para sahabat dulu, atau para salafus saleh boleh, atau juga bisa nanti kita ya cek di dalam Al-Quran, kita ambil hujahnya dalam Al-Quran. Yang pertama kita coba ya belajar dulu dari salah satu dari Imam Mazhab 4. Yang pertama Bapak Ibu, nanti mirip Imam Syafi'i Bapak Ibu. Nanti ya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Masya Allah seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau hafal lebih dari 1 juta hadis. Usia 5 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Ketika beliau itu belajar ilmu hadis kepada Imam Malik ya, Imam Malik itu menyampaikan satu ya firman Allah yang sangat masyhur sekali. Innallah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Artinya Allah itu memberikan rezeki itu bukan karena ikhtiar kita, tapi karena Allah ridho. Sekuat apapun kita ikhtiar, kalau Allah nggak ridhoi, datang nggak rezekinya. Mungkin secara nominal ketika kita kejar-kejar rezeki, berangkat pagi pulang sampai pagi lagi gitu ya, nominalnya mungkin dapat, tapi belum tentu dapatkan keberkahannya. Mengapa? Kita kejar-kejar rezeki tapi nggak ingat sama sang pemilik rezeki. Ngejar-ngejar rezeki tapi nggak ingat kepada sang pemberi rezeki. Maka pripun kita kehidupannya. Nominalnya mungkin dapat tapi belum tentu dapatkan keberkahannya. Ya, Mbak. Lagi dagangan, lagi jualan, dipanggil sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan Allah kan ini. Untuk kenapa? Ingat lagi sama Allah. Alih-alih ya Masya Allah pengen dapatkan rezeki, ada calon pembeli datang. Biasanya kita napa? Batin kita napa? Nanggung, enek calon customer. Sekarang pertanyaannya, rezekinya dari customernya atau dari Allah rezeki itu datangnya? Nah, ini seringkali kita tidak tepat memposisikan bahwa rezeki itu datangnya dari sini, dari Allah. Innallah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maka di situ Imam Syafi'i ketika mendapatkan ilmu ini langsung bertanya kepada gurunya, "Ya guru, bagaimana mungkin burung yang ada di dalam sangkar itu bisa dapatkan rezeki kalau dia tidak keluar dari sangkarnya?" Leres mboten? Leres napa mboten? Leres. Pertanyaannya masuk akal betul? Masuk akal. Tapi gurunya ini luar biasa, tidak mau berdebat dengan muridnya. Nanti faham sendiri. Nah, keesokan harinya Imam Syafi'i ketika izin ya keluar dari dalamnya Imam Malik, keluar dari pesantrennya Imam Malik, beliau batin, "Ya Allah, sekiranya enak ya kalau diterik kayak gini saya makan buah anggur." Ketika beliau perlahan-lahan berjalan, tiba-tiba menjumpai ada orang yang sedang panen anggur. Maka Imam Syafi'i dipanggil untuk bantuin panen anggur. Ingat tadi ya, Imam Syafi'i punya hajat. Hajatnya apa doanya? Pengen makan buah anggur. Beliau tidak perlu ikhtiar Bapak Ibu, nggak perlu ikhtiar yang luar biasa. Yang seperti apa? Harus nanam anggurnya, harus nyiramin anggurnya, ngasih pupuk anggurnya, nunggu kalau anggur niku panen kita pinten tahun. Kalau di booster mawon paling cepat pakai obat paling cepat niku 2,5 tahun niku paling cepat. Apakah Imam Syafi'i harus nunggu 2,5 tahun? Tidak. Hanya cukup napa? Bantuin panen, ikhtiar sedikit, pulangnya dikasih anggur, langsung diijabah sama Allah. Saking senengnya Imam Syafi'i, bawa tuh anggur langsung pulang kepada Imam Malik. Diketoklah pintu dalamnya Imam Malik, ya salam, kemudian dipersilakan duduk. Imam Malik mempersilahkan untuk makan buah anggur kepada gurunya. Dengan adab yang sangat, akhlak yang sangat halus sekali, Imam Malik
ya, itu diberikan ya kalimat yang sangat sederhana dari Imam Syafi'i. Ya guru, sesungguhnya ya, bagaimana mungkin burung yang ada di sangkar itu dapatkan makanan kalau dia nggak keluar dari sangkarnya? Bagaimana mungkin saya dapatkan anggur ini kalau saya nggak ikhtiar tadi bantuin panen anggur? Laras mboten? Laras. Kemudian ketika Imam Malik itu sudah makan satu butir anggur tadi, beliau senyum. Kemudian tangklet kepada muridnya ini, Imam Syafi'i. Hai ya Syafi'i, tahu ndak bahwa daun yang jatuh saja nggak ada yang kebetulan, semuanya seizin Allah. Tadi sebelum saya itu mau ngajar, saya lagi megang kitab, mau ngaji kepada para santri, baru saya batin, ya Allah sekiranya di suasana terik ini sebelum saya ngajar, saya pengen makan buah anggur. Baru pintu saya buka, anggurnya di depan pintu saya. Dan sekarang saya sudah makan, kamu sudah makan belum? Dapat jawabnya Imam Syafi'i, dereng guru. Artinya, yang benar yang mana? Imam Syafi'i atau Imam Malik? Yang leres yang putih. Dua-duanya leres, tapi makomnya berbeda-beda. Ada orang yang takwa itu, ketaatan itu, ya dengan ketakwaannya memudahkan dia, tidak perlu sejatinya untuk mengejar-ngejar rezeki. Ikhtiar sedikit, rezekinya Allah datangkan. Tapi di sisi lain, ada pula yang baru dibatin saja, Allah mudahkan untuk dihadirkan di ijabah. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kita pengennya di posisi yang mana? Pengennya dulu Bapak Ibu, pengennya di mana? Seperti Imam Syafi'i atau Imam Malik? Nah, magnet rezeki itu seperti makomnya di Imam Syafi'i dan Imam Malik ini. Karena di luar sana banyak orang yang pengen dapatkan rezeki, dia kejar-kejar rezeki sampai dia nggak inget sama sang pemilik rezeki. Udah waktunya sholat saja diabaikan, alih-alih nopo, masih padet ini, ya, masih kerjaannya belum beres-beres. Wonten mboten? Ya, Masya Allah. Malah rezeki itu semakin dikejar, semakin menjauh. Ya. Kenapa? Karena Masya Allah, ya. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, dunia itu ibarat bayangan. Ibarat apa Bapak Ibu? Kertas bayangan ya. Bayangan itu kalau semakin dikejar, semakin lari, apa semakin didapatkan? Semakin lari. Tapi ketika kita mengubah polanya, kalau kita ingin didekati oleh namanya rezeki, didekati oleh dunia, kita rubah polanya, bukan ngejar bayangannya, tapi kita balik arah, kita datangi cahaya utama yang abad dan abadi, yang senantiasa ya menaungi kita dengan rahmat, senantiasa menaungi kita dengan sakinah, menaungi kita dengan berbagi, Masya Allah nikmat. Sinten niku Bapak Ibu? Allah. Ketika kita balik polanya, bukan ngejar dunianya, tapi kita berlari menuju cahaya yang utama, menuju kepada Allah, kita perbaiki ya amal-amal ibadah kita kepada Allah, maka bayangan otomatis ngejar kita buatan kita. Kan tadi kalau kita ngejar-ngejar bayangan, otomatis kan kita menjauhi cahaya. Maka bayangannya semakin redup. Tapi ketika kita rubah polanya, kita berbalik arah, kita mengejar kepada sumber cahayanya, mendekat kepada Rabb kita memberbagi hablum minallah kita, maka yang terjadi apa? Cahaya pun akan mengikuti kita. Dan kerennya adalah semakin kita maksimalkan kita untuk mendekat kepada ya ilahi Rabbi, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sejatinya akan berbanding lurus pula dengan dunia pun akan semakin tanpa kita sadari seperti bayangan tadi akan ya mendekati kita, menjadi magnet bagi rezeki. Lalu bagaimana sejatinya? Ternyata rezeki ini Masya Allah, kalau kita bahas bab rezeki itu tidak ada habisnya Bapak Ibu ya. Nah ini nanti kita pelajari salah satunya saja nih karena waktunya terbatas ya. Salah satu langkahnya saja yang diajarkan ya, bahkan juga ada di dalam Al-Qur'an. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau badhe tanglet rumiyin Bapak Ibu. Bapak Ibu, nate mboten Bapak Ibu, kita itu di makomnya Imam Malik nate mboten. Baru batin langsung Allah ijabah, nate mboten. Bapak Ibu nate mboten, baru mikirin sesuatu, ujuk-ujuk mak bedunduk Allah ijabah. Sinten ingkang sampun nate? Nanti mboten. Cobi diingat-ingat malih. Misalkan contoh nggih, pulang dari masjid, ya, pulang dari sholat subuh berjamaah, baru batin, ya Allah sekiranya enak nih kalau saya ya makan gorengan atau misalkan nasi liwet atau soto, baru dibatin saja. Tiba-tiba ujuk-ujuk mak beduduk belum disampaikan lewat lisan. Tiba-tiba ada yang datang nganterin soto, ada yang datang nganterin tadi sesuai dengan keinginan kita. Atau mungkin kita baru mikirin sesuatu, tiba-tiba orangnya datang. Nanti buatan Bapak Ibu. Baru dibatin, Allah langsung ijabah. Nanti buatan Bapak Ibu. Nah, ini ternyata bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah ijabahnya Allah. Artinya kita pun sudah pernah ada di fase seperti Imam Malik ini. Bahkan
Kalau di Al-Quran itu disebutkan dalam Quran surah ya Ali Imran ayat 37. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di dalam ayat ini Allah ya kisahkan tentang Sayyidah Maryam. Ngertos Bapak Ibu, Sayyidah Maryam niku sinten Bapak Ibu? Siti Maryam niku. Siti Maryam niku sinten? Ibunya sinten? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Tapi Siti Maryam itu sejatinya anaknya Ali Imran. Makanya selain ada surah Maryam, ada juga di dalam kisah beliau di dalam surah Ali Imran. Ali Imran itu ayah kandungnya Siti Maryam. Tapi di dalam kisahnya Siti Maryam ini dirawat oleh ayah angkatnya, namanya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, ketika Siti Maryam itu tinggal di rumahnya Nabi Zakaria alaihissalam, keajaiban itu Allah ya hadirkan terus menerus sebagaimana kisahnya Imam Malik tadi. Apa keajaibannya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali yang punya rumah, ayah angkatnya nih yang punya rumah, Nabi Zakaria itu mau mendatangi mihrab. Mihrab itu kalau orang Jawa nyebutnya sentong, ya, bilik atau kamar. Mau mendatangi kamar anak angkatnya. Ya. Wajada indaha rizqa. Selalu didatangi kok ada rezeki di samping anak angkatnya ini. Yang punya rumah tahu bahwa pintunya tadi belum kebuka, artinya Siti Maryam belum pergi ke pasar, Siti Maryam belum masak, kok selalu ada hidangan, ada rezeki, ada makanan di sampingnya. Ini Bapak Ibu ya, rezekinya datang terus, menjadi magnet bagi rezeki. Maka kaget yang punya rumah, tanya kepada anak angkatnya, Ola ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki ini? Apa jawabnya Siti Maryam? Ola huwa min indillah. Sesungguhnya rezeki ini datangnya dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki itu kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Bukan karena ikhtiar kita sejatinya Allah hadirkan rezeki, tapi karena Allah ridho. Maka kunci sejatinya agar menjadi pribadi-pribadi magnet rezeki adalah kita lakukan amal-amal yang menjadikan Allah itu semakin ridho kepada kita. Menjadikan agar Allah itu semakin ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah kita pun di jalan penuh dengan keberkahan. Kalau yang berkah itu memang belum tentu banyak, tapi yang namanya berkah itu sudah pasti akan Allah hadirkan pertolongan kepada hidup kita. Makanya tadi rezeki luas bukan hanya nominal saja, tapi juga kesehatan, rumah tangga harmonis, ya, anak-anak solih-solihah, Masya Allah. Ini adalah bagian dari rezeki yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam itu rezeki yang sangat luar biasa. Dan salah satu rezeki akbar itu adalah ketika kita nanti diselamatkan oleh Allah, bisa kembali ke surganya Allah, bahkan bisa diizinkan merasakan nikmatnya, puncaknya nikmat bagi para penduduk surga. Apa itu? Yakni bisa diizinkan, bisa langsung menghadap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan enggak semua penduduk surga itu bisa diizinkan untuk bisa langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ternyata sudah pernah ada di fase makomnya tadi, makomnya Imam Malik, baru batin sesuatu ternyata pernah Allah ijabah, ya. Maka sejatinya kenapa kok pola itu tidak terulang? Kenapa pola itu kok hanya kebetulan dan lain sebagainya? Padahal nggak ada yang kebetulan. Kalau daun yang jatuh tadi ternyata buatan yang kebetulan. Ternyata semuanya adalah seizin Allah. Ternyata kalau kita ketika dimudahkan oleh Allah seperti itu, kalau kita masih merasa, kok kebetulan banget ya. Ternyata di situ tanpa kita sadari, kita itu tidak melibatkan ada andilnya Allah dalam proses datangnya rezeki itu. Masih merasa kebetulan, berarti kita nggak melibatkan ada andilnya Allah. Maka dari mana datangnya rasa syukur? Padahal setiap detik ketika kita Masya Allah, diguyurkan rahmat oleh Allah, ini adalah nikmat dari Allah. Makanya firman Allah sangat, Masya Allah, masyhur sekali. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, maka barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat padamu. Dan ayat lanjutannya ini yang harus kita pelajari, bukan hanya bersyukur saja. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang ingkar atas nikmat Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Apa makna dibalik ayat ini? Ini ternyata dalam sekali Bapak Ibu. Napa dalamnya? Masya Allah. Ketika kita dikasih nikmat sama Allah, bersyukur,
Allah akan tambah. Tapi ketika kita ini dikasih nikmat sama Allah, tapi kok belum kita bersyukur sama Allah, tidak merasa bahwa itu adalah keajaiban dari Allah, pertolongan dari Allah, sesungguhnya Allah akan berikan apa tadi? Nah, jadi kalau kita saat ini detik ini sedang diuji sama Allah, namanya ujian kesyukuran. Kok kita itu nggak lulus dalam ujian kesyukuran, Allah akan berikan kita ujian berupa kesabaran. Maksudnya ujian kesabaran itu apa? Yang pertama kita diuji mungkin dari finansialnya. Yang kedua mungkin kita diuji dari kesehatan kita. Yang ketiga mungkin kita diuji dari apa? Hubungan kita dengan ya anak kita, pasangan kita, orang tua kita, mertua kita. Ujian-ujiannya ya kurang lebihnya ya gak jauh-jauh dari ini Bapak Ibu. Akan diberikan ujian untuk apa? Dididik hati kita agar kita lebih bersabar lagi kepada Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya dan dimudahkan untuk dia dimudahkan ya rezeki kita. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita itu punya persoalan, punya ujian dari Allah, biasanya yang kita kembalikan kepada Allah niku nopo kita. Prasangka kita saat dihadirkan ujian niku nopo kira-kira. Wonten kinten-kinten yang ya Allah, kenapa harus aku? Aku kan juga sholat, aku kan juga ibadah. Tapi kenapa ujian ini kau hadirkan kepadaku? Wonten boten yang ngeluh, sambat, protes saat diberikan ujian. Nah ini yang harus kita perbaiki dulu. Yang pertama untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dimudahkan oleh Allah, menjadi tadi pribadi yang magnet bagi rezeki. Napa niku? Kita perbaiki dulu husnudzon kita kepada Allah. Kita perbaiki dulu husnudzon billah. Ini tidak mudah. Karena banyak orang di luar sana yang ketika diuji oleh Allah malah justru bukan semakin berbaik sangka kepada Allah, tapi malah justru semakin protes, ngeluh, sambat sama Allah. Padahal ya sebagaimana makalahnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, satu saja kita protes sama Allah, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Ya, saya ulangi, satu saja kita protes sama Allah, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Kenapa? Karena kita sudah gak beriman kepada Allah, khususnya iman kepada qada qadarnya Allah, ketentuan ketetapannya Allah. Kita gak terima dengan takdirnya Allah, maka 1000 pintu pertolongan Allah akan tertutup. Maka ini harus kita perbaiki dulu agar menjadi hamba-hamba pilihannya Allah. Apa itu? Husnudzon kepada Allah. Apapun yang Allah hadirkan, ini adalah cara terbaiknya Allah dalam mendidik hati kita, dalam mendidik keimanan kita. Contoh Bapak Ibu, kita itu lebih mudah ingat sama Allahnya saat dikasih ujian atau saat dikasih nikmat. Sholat bisa khusyuk, nikmat banget. Ya bisa, Masya Allah, kita nggak ingat yang lain, bahkan bisa bergetar. Sujud saja sampai nikmat banget. Niku saat apa? Saat dikasih ujian atau saat dikasih nikmat? Saat dikasih ujian. Maka inilah caranya Allah sejatinya ketika dihadirkan persoalan, Allah itu ingin selamatkan kita untuk kembali dekat lagi on the track di jalan Allah yang diridhai oleh Allah. Karena Allah itu sayangnya kepada hambanya itu melebihi sayangnya seorang ibu kandung kepada anaknya. Makanya diriwayatkan ketika Rasulullah itu melihat ada seorang ibu tawanan perang sedang menggendong, ngasih nenen ASI kepada anak kandungnya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, lihatlah itu. Ibu itu sedang ya menggendong bayinya. Kira-kira tega gak ibu itu yang sedang memberi ASI kepada anaknya itu melemparkan bayinya itu ke dalam kobaran api? Apa jawabnya para sahabat? Tidak mungkin ya Rasulullah, seorang ibu itu pasti sayang banget sama anak kandungnya. Maka jawabnya Rasulullah apa? Begitu pula dengan Allah. Allah itu ya, rasa sayangnya kepada hambanya melebihi rasa sayangnya seorang ibu kandung kepada anaknya. Jika ibu kandung kepada anaknya saja nggak ridho, nggak rela jika harus dilemparkan anaknya kepada kobaran api, Allah pun jauh lebih nggak ridho jika ada hamba-hambanya harus tergelincir dalam kobaran api neraka. Masya Allah, ini Allah sayang banget. Maka caranya Allah mengingatkan kita dengan cara apa? Dikasih ujian. Maka kita harus berbaik sangka sama Allah, berhusnudzon billah dulu. Kita perbaiki dulu perbaikan sangka kita kepada Allah. Karena seringkali kita itu tidak bisa menjaga prasangka kita Bapak Ibu. Contoh, ya, yang paling simpel saja, ya Allah, saya ini ya sudah sholat, saya sudah sedekah, tapi mengapa ya Allah hajat saya kok belum diijabah? Wonten boten Bapak Ibu? Kok doa saya belum dikabulkan? Wonten boten? Ini sudah gak berbaik sangka nih sama Allah. Padahal dalam hadis qudsi disebutkan, anna idadoni abdibi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Pertanyaannya, kalau tadi punya prasangka nih, ya Allah saya sudah qiyamul lail, saya sudah sholat duha, tapi mengapa kok belum diijabah hajat saya? Apa jawabnya Allah? Sebagaimana yang kau prasangkakan tadi. Mengapa kok belum diijabah? Ya, itu yang aku kabulkan, maka belum diijabah. Sederhana aja Bapak Ibu. Yang pertama, kita memperbaiki prasangka kita dulu.
Ya Allah, saya itu ya pengen banget ya, misalkan mungkin ada yang saat ini dikasih ujian finansial. Ya Allah, saya pengen lunas ya Allah, saya pengen lunas itu. Doanya sudah benar, habis sholat 5 waktunya. Itu waktu mustajab juga setelah selesai sholat 5 waktu atau juga sebelum iqomah, antara adzan dan iqomah, waktu mustajab. Doanya sudah benar. Tapi ketika peci sudah ditaruh, sarung sudah dilipat, sudah kita keluar dari masjid, kita tengok kanan, tengok kiri, kemudian kita mulai ya tidak berbaik sangka kepada Allah. Kita punya prasangka, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Padahal pas doanya tadi udah khusyuk tuh, udah yakin sama Allah. Ya Allah, saya pengen lunas, ya Allah pengen lunas. Tapi ketika keluar dari masjid, sajadah sudah dilipat, kita bilangnya apa? Di dalam benak kita, dalam prasangka kita, bisa enggak ya? Itu ibarat kita sudah menaikkan doa kita cancel Bapak Ibu, kita tarik lagi. Ya, kita menolak apa? Doa-doa kita sendiri, kita batalkan. Ya, cobi Bapak Ibu. Kalau kita selesai ibadah, sholat subuh saja, tadi doa maksimal berapa menit tadi Bapak Ibu? Doanya pinten maksimal berapa menit? Rata-rata mawon pinten? Sedoso misalkan ya, zuhur sedoso, asar sedoso menit ya, maghrib, isya 10 menit sampai 5 waktu kita 10 menit. Berarti kalau di total pinten? Wonten 50 menit. Sehari ini wonten pinten jam Bapak Ibu? Wonten pinten menit? Kalau 24 jam ya, ada 24 jam dipotong dengan doa kita tadi 50 menit. Sisanya berapa Bapak Ibu? Sisanya pinten? 23 jam lebih 10 menit. Nah ternyata Bapak Ibu, doa itu yang diijabah adalah apa? Yang kita fokuskan dalam prasangka kita. Ini salah satunya harus kita sadari. 50 menitnya kita berdoa, ya Allah lunas gitu. Ya Allah tolong diijabah. Tapi 23 jam lebih 10 menitnya kita punya prasangka, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Banyak yang mana Bapak Ibu? Antara 50 menit dengan 23 jam lebih 10 menit kata pundi. Ya, maka yang diijabah yang fokus tadi. Maka ini harus kita perbaiki dulu apa? Husnudzon dulu kepada Allah. Karena kalau kita merasa ya Allah kok belum diijabah, ini salah satunya apa? Sifat tergesa-gesa ingin diijabah itu juga bagian dari apa? Ya Masya Allah. Ketidaktaatan kita kepada Allah, sifat tergesa-gesa, ya Masya Allah. Maka yang pertama tadi apa? Husnudzon kepada Allah. Langkah yang kedua Bapak Ibu sederhana. Kita pelajari pola keajaibannya para hamba-hamba pilihan. Kisahnya para nabi terdahulu, para aulia, para salafus saleh. Nabi Adam itu Bapak Ibu, awalnya tinggalnya di mana Bapak Ibu? Nabi Adam itu tinggalnya di surga. Kalau di surga apapun dikasih nggak sama Allah? Pengen apapun diijabah nggak Bapak Ibu sama Allah? Makanya ayatnya sangat sederhana. Quran surah Al-Baqarah 35. Ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kullu minha ragadan haitsu syi'tuma. Jadi wahai Adam, kami berfirman kepada Adam, wahai Adam, masuklah dengan tenang ke dalam surga bersama istrimu. Makan minumlah apa-apa yang kamu ya Masya Allah inginkan, apa-apa yang kamu sukai di dalamnya. Apapun yang diinginkan Nabi Adam pasti dijawab kalau di surga. Tapi di situ ada ayat lanjutannya, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Sederhana, kamu boleh melakukan semuanya kecuali satu. Kenapa? Jangan dekati pohon ini nanti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Awalnya diijabah, awalnya hidupnya ajaib, pengen apapun diijabah sama Allah. Tapi karena satu saja melanggar larangannya Allah, langsung tidak pantas tinggal di surga. Diturunkan di pundi Bapak Ibu? Di bumi. Kira-kira masih seperti di surga mboten? Pengen apapun langsung diijabah, celing gitu mboten? Mboten. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kita saat ini tinggal di dunia atau di surga Bapak Ibu? Di dunia. Berapa banyak kita melanggar larangannya Allah Bapak Ibu? Satu atau banyak? Banyak, tapi nanti pengennya tinggal di surga. Gini apa nggih? Coba, Nabi Adam satu saja melanggar larangan Allah, tidak pantas dapatkan surga. Langsung Allah berikan ujian dulu di dunia. Nah kita yang ada di dunia ini, alih-alih pengen dapatkan surga, berapa banyak kita melanggar larangannya Allah. Ya. Tapi kita nanti pengennya tinggal di mana? Surga. Tapi inilah rahman rahimnya Allah. Ini Allah tuh maha kasih sayangnya Masya Allah luar biasa. Allah masih berikan kita kesempatan nanti untuk bisa merasakan kembali kepada surga asalkan kita lulus dalam ujian kita. Nah ini apa hikmah yang bisa kita pelajari? Nabi Adam itu awalnya kan tinggal di surga. Apapun yang Allah, ya Masya Allah, apapun yang Nabi Adam itu inginkan Allah ijabah. Tapi ketika beliau keluar dari zona keajaiban, beliau dihadirkan ujian yang bertubi-tubi. Tapi beliau sadar, ketika beliau lebih dari 330 tahun dalam riwayat, beliau menyadari ya, yang salah itu, yang menjadikan dirinya itu turun di muka bumi itu bukanlah iblis Bapak Ibu, tapi yang menjadikan dirinya turun ke muka bumi karena dia nggak lolos dalam ujian. Memang tugasnya iblis adalah menggodanya, tapi
dia belum lolos dalam ujian dari godaan itu. Karena yang memerintahkan iblis untuk menggoda siapa? Allah. Maka masyhur sekali doanya Nabi Adam alaihissalam. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana. Coba perhatikan dari doa ini. Ya Rabb, sesungguhnya kami yang mendolimi diri kami sendiri. Di situ ketika Nabi Adam sudah gak menyalahkan iblis lagi. Beliau menyadari, ya Allah, yang salah itu adalah saya. Saya yang mendolimi diri saya sendiri. Maka Allah hadirkan keajaiban. Apa keajaibannya? Yang pertama, ketika Nabi Adam tadi awalnya tinggalnya tadi di mana Bapak Ibu? Di surga. Ketika beliau melanggar satu larangan, memasukkan sesuatu yang gak halal dalam tubuhnya, dalam kerongkongannya, itu diuji oleh Allah. Itu adalah ujian rumah tangga terlebih dahulu. Ketika diturunkan di muka bumi, Nabi Adam dengan Siti Hawa ini jadi satu atau terpisah Bapak Ibu? Terpisah. Dan terpisahnya ini lebih dari 330 tahun. Ketika Nabi Adam itu mulai sadar bahwa yang salah bukan iblis, yang salah adalah diri kami karena belum lulus dalam ujian, ya. Maka beliau berdoa nih. Allah ilhamkan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah pertemukan lagi, Allah perbaiki hubungannya dengan istrinya. Itu di hari Jumat jelang Asyar. Dan beliau diangkat lagi menjadi nabi ketika menyadari bahwa dirinya itu, ya Masya Allah, yang masih punya salah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Beliau siap untuk memperbaiki diri. Jadi kita pun ternyata pernah ada di fase seperti Nabi Adam Bapak Ibu. Coba ingat-ingat Bapak Ibu. Ketika kita itu baru lahir, itu kondisi kita fitrah, masih bersih, belum pernah sekalipun kita ngelanggar larangan. Sekarang pertanyaan saya, saat masih bayi, pengen apapun, pengen rezeki apapun, diijabah nggak sama Allah? Coba, kalau bayi pengen ASI, bayi tinggal ngapain Bapak Ibu? Leres nggih. Sami mboten bahasanya, bayi yang di sini sama yang di Klaten sami mboten. Sami nggih. Pengen rezeki tinggal napa? Pertanyaannya, apakah bayinya mencari rezekinya atau rezekinya mendatangi bayinya? Rezeki mendatangi bayinya. Ketika bayi punya hajat, pengen ganti popoknya, pengen ganti pampasnya, apa yang dilakukan oleh bayi? Tinggal napa? Maka Allah kirimkan orang-orang di sekitar kita untuk memenuhi hajat kita. Untuk apa? Menggantikan popoknya. Ini bayi itu seperti apa? Ketika masih fitrah, seperti Nabi Adam ketika masih di surga, pengen apapun Allah ijabah. Dan kita pernah ada di fase ini semuanya. Sekarang pertanyaannya, seiring perjalanan waktu kita dari bayi sampai dengan usia kita saat ini, harusnya kita masih ajaib. Harusnya kalau kita punya hajat saat ini, kita sarang-sarang saat ini, sarang-sarang, nanti Allah ijabah. Tapi kenapa ketika kita sudah berkali-kali, maksudnya berdoa Bapak Ibu, kok belum juga diijabah? Coba kita cek dulu, dari bayi sampai dengan saat ini, berapa banyak kesalahan kita? Berapa banyak kita melanggar larangannya Allah? Maka disinilah kita berkurang keajaibannya. Maka bagaimana langkahnya? Kita belajar juga kepada hamba pilihan seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau diperintahkan sama Allah untuk apa? Beribadah kepada umatnya. Beliau lakukan apa? Dakwah lebih dari 70 tahun, gak ada satupun umatnya yang beriman. Beliau tidak kuat, beliau sampaikan, ya Allah turunkanlah adab kepada umatku karena umatku ini sudah berlebihan. Beliau naik perahu, kemudian ada angin yang sangat besar, badai yang sangat luar biasa, perahunya pun muatannya semakin gak ringan, perahunya goyang. Maka barang-barang harus dilemparkan ke laut. Ketika barang-barang semuanya sudah dilemparkan ke laut, yang terjadi apa? Harus ada orang yang dilemparkan. Maka di perahu itu harus diundi siapa yang harus dilemparkan. Diundi sampai 3 kali, muncul namanya sama. Siapa namanya? Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya beliau sadar, ya udah nggak usah dilemparkan, saya tak melemparkan diri saja. Maka yang terjadi apa? Nabi Yunus ketika melemparkan dirinya ke lautan, tidak hanya sekedar beliau lompat di laut, langsung disambar sama ikan paus, ikan yang sangat besar sekali. Beliau mengalami 3 ujian kegelapan sekaligus. Yang pertama, di dalam ikan paus ini gelap no buatan kira-kira. Gelap, tidak ada cahaya. Masih di malam hari, di dalam ikan paus, di dasar laut lagi, mengalami 3 kegelapan sekaligus. Jadi tidak ada cahaya sekalipun. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Beliau sama dengan polanya Nabi Adam tadi. Kalau Nabi Adam tadi istighfarnya adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Al-A'raf, ya, Quran surah Al-A'raf. Kalau Nabi Yunus itu di Al-Anbiya ayat 87. Beliau berdoa di dalam perut ikan paus itu. Kalau enggak ada lagi solusi jalan keluar, apa yang dilakukannya? Beliau beristighfar. Istighfarnya Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para nabi, para hamba pilihan itu polanya sama Bapak Ibu.
Termasuk Nabi Sulaiman, sebelum beliau itu diberikan kerajaan yang sangat dahsyat sekali, beliau juga berdoa dulu, diawali dengan apa? Mohon ampun kepada Allah. Quran surah Shad ayat 35. Pun sama pula dengan nabi-nabi kita itu kan maksum, terjaga, ya, tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi Masya Allah, inilah dicontohkan Rasulullah kepada umatnya. Beliau sekali duduk dalam satu majelis, istighfar berapa kali Bapak Ibu? Hadis riwayat sahihnya itu ada dua. Yang pertama nyebutnya lebih dari 70, yang satunya 100 kali. Itu sekali duduk Bapak Ibu. Ini Rasulullah saja udah dijamin masuk surga, itu masih mohon ampun kepada Allah. Minimal sehari berapa? 70 sampai 100 kali. Nah kita Bapak Ibu, kita yang belum tentu kita nanti masuk surganya Allah. Istighfar kita berapa kali Bapak Ibu? Masya Allah, Nabi saja itu luar biasa, masih Masya Allah, tawaduknya luar biasa. Nah kitanya yang belum dijamin, ya biasanya habis subuh berapa? Astaghfirullahaladzim, ya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih berapa kali? 3. 3 dikali 5 waktu berapa? 15. Masya Allah. Ya, itu memang juga amalannya sunnah betul ya, 3-nya juga ada tuntunannya. Tapi apakah hanya sekedar 15 saja kita? Ya, maka kita juga harus mengikuti benar-benar sungguh-sungguh. Tapi istighfar di sini bukan maknanya hanya sekedar di bilafzi saja. Istighfar itu juga harus seiring dengan hati kita sungguh-sungguh. Karena makna istighfar itu apa? Kita menyadari dulu apa yang kesalahan-kesalahan kita sebelumnya. Kita mohon ampun, tapi kita nggak sadar kesalahan kita. Lalu apa yang mau diampuni oleh Allah? Harus disertai dengan apa ya yang selama ini kita ternyata ada yang masih ya belum taat sama Allah. Biasanya pertama berkaitan langsung hubungan kita sama Allah, ini yang tahu hanya kita sama Allah. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan sesama manusia. Atau juga yang ketiga, kita mendolimi diri kita sendiri. Ya. Ini hal-hal ini harus kita perbaiki. Ya. Dengan cara apa? Ya, Masya Allah. Sebagaimana dalam kitab Ta'lim Muta'alim ya, ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di bab ke-13, bab tentang rezeki disebutkan. Sesungguhnya rezeki itu Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Jadi bukannya Allah gak mau kasihkan rezeki, rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Rezeki sudah dijamin sama Allah. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan ketika malaikat Jibril alaihissalam itu menyampaikan kepada Rasulullah, sesungguhnya tidak akan dicukupkan jatah usia umatmu sebelum dicukupkan pula jatah rezekinya. Artinya rezeki sudah dijamin sama Allah. Tapi ada orang-orang kok belum dimudahkan oleh Allah rezekinya. Kenapa? Karena tadi dia memasang penghalang. Ya. Tadi sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh apa tadi? DOSA yang dilakukannya. Contohnya ngeten Bapak Ibu, ya. Masih jam 6 ya. Misalkan niki kita seorang hamba itu seperti gelas ini. Kita sudah minta sama Allah. Allah mau guyurkan rezeki. Sifat datangnya rezeki itu kan seperti ya hujan yang sangat lebat. Yursilis sama alaikum midraro. Seperti hujan sangat lebat dari atas turun ke bawah. Ketika Allah perintahkan malaikat pemberi rezeki, namanya sinten Bapak Ibu? Malaikat pemberi rezeki. Malaikat sinten? Ya. Nah ini sama malaikat pemberi rezekinya aja nggak kenal. Lah, malaikat Mikail itu setiap hari datang kepada kita karena kita nggak kenal. Malaikat Mikail kita tolak gitu ya. Insyaallah. Ya, malaikat Mikail ya memberikan rezeki. Nah, ketika malaikat Mikail itu mau mengguyurkan rezeki kepada kita, tanpa kita sadar kita pasang tutupnya, masuk boten kira-kira airnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang namanya perisai rezeki kita. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang Masya Allah dimudahkan oleh Allah, diijabah hajat-hajat kita, ini harus kita sadari dulu, ini apa? Ini harus dibuka. Makanya sangat masyhur sekali Syekh Hasan Al-Basri ya. Ini beliau hidup di masa tabi'in dan juga pernah ya lahirnya di masa para sahabat. Tapi beliau menjadi ulama yang sangat masyhur di masa tabi'in. Beliau itu ketika ditanya oleh jamaahnya ya, wahai Syekh, saya itu sudah ya Masya Allah ikhtiar bisnis A, bisnis B, tapi tidak mudah-mudah bisnis saya. Hutang saya itu banyak, amanah saya itu banyak. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawabnya Syekh Hasan Al-Basri? Istighfarlah. Kemudian ada lagi yang datang. Ya Syekh, saya itu sudah berumah tangga bertahun-tahun tapi belum juga dikaruniai keturunan. Apa yang saya lakukan? Apa jawabnya Syekh? Istighfarlah. Kemudian ada lagi yang datang, seorang petani. Ya Syekh, saya itu sudah bercocok tanam ya, bertahun-tahun tapi tidak mudah untuk berhasil dalam panen saya. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya ternyata sama. Apapun persoalannya, minumnya apa?
Ya, solusinya ternyata ya istighfar. Kemudian setelah semuanya pulang, ada satu ya santrinya Syekh Hasan Al-Basri yang memperhatikan. Ya Syekh, kenapa semua persoalan beda-beda kok solusinya cuma satu? Solusinya cuma ini Bapak Ibu. Istighfar tadi membuka ini Bapak Ibu. Solusinya cuma buka ini aja. Ya. Kenapa kok solusinya ya istighfar? Solusinya sama. Apa jawabnya Syekh? Syekh Hasan Al-Basri menjawab, wahai muridku, ketahuilah, jawaban itu bukan dari lisanku, bukan dari akal pikiranku. Jawaban itu adalah dari firman Allah, Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi mohonlah ampun ya kepada ya Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maka Allah akan turunkan hujan yang sangat lebat. Hujan apa ini? Wa yumdikum bi amwalin, Allah akan memperbanyak harta-harta. Wa banin, Allah akan memperbanyak anak-anak. Wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anhara, Allah akan perbanyak untukmu kebun-kebun yang di dalamnya sudah ada sungai-sungai yang mengairinya. Ma'alakum la tarjuna lillahi waqara, lantas mengapa kamu tidak percaya? Ya. Kebanyakan kita nggak percaya, polanya dengan hanya sekedar ini. Buka ya, buka tutupnya. Bagaimana mau buka tutup ini? Ya, kita perbaiki ketakwaan kita. Karena janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang senantiasa ini ya, bertakwa kepada Allah, memperjuangkan nih amal ibadah kita, takwa sama Allah, taat sama Allah, apa janji Allah? Allah akan berikan solusi jalan keluar. Kalau solusi jalan keluar itu di dunia atau di akhirat, pertanyaan saya? Dunia apa akhirat? Dunia. Ya, kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau rezeki yang bulanan itu, atau mungkin ada ya yang masya Allah masuk yang udah kita ketahui itu disangka-sangka, karena rezeki Allah jadinya lebih dari itu, Bapak Ibu. Maka agar kita semakin dimudahkan oleh Allah menjadi hamba-hamba pilihan, yuk kita belajar juga ittiba kepada para rasul, pada para nabi, dengan cara apa? Senantiasa kembali untuk memperbaiki diri kita. Pertama husnudzon kepada Allah, yang kedua memperbaiki apa? Kita menyadari ketidaktepatan kita sama Allah, kita perbaiki. Yang terakhir Bapak Ibu, ini sudah mulai syuruk ya, 6:05. Jamnya di sana saya lihat kan 6:05. Satu lagi ya, sangat sederhana Bapak Ibu, karena sejatinya ada banyak langkah, kita hanya fokus 3 saja. Yang terakhir adalah Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ya, kalau seandainya Bapak Ibu diberikan kesempatan apapun ya yang kita ucapkan itu akan diijabah oleh Allah. Kira-kira kita akan asal ngucap atau hati-hati memilih hanya yang terbaik saja yang kita ucapkan? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang terbaik atau asal kita ngomong saja? Pasti kita yang terbaik. Kenapa? Karena itu waktu yang sangat istimewa sekali ya. Lisan kita satu diucap langsung diijabah sama Allah. Tapi sejatinya Bapak Ibu, Masya Allah, Allah itu sudah bekali kita salah satu tools yang ada dalam diri kita yang melekat, yang itu sangat mustajab, tapi seringkali kita nggak sadar. Napa niku? Ini Bapak Ibu. Niki Bapak Ibu. Napa niki namanya Bapak Ibu? Lisan. Seringkali kita itu nggak sadar, nggak bisa menjaga lisan. Karena apa yang keluar lewat lisan itu juga bagian dari doa yang akan dijawab oleh Allah. Bahkan kita mendapatkan aminnya para malaikat. Rasulullah SAW menghentikan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya hadis riwayat Abu Dawud, la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Janganlah kalian berucap atau berdoa ini ya kecuali yang baik-baik saja, sebab selalu ada malaikat yang mengaminkan setiap apa-apa yang kalian ucapkan. Saya nanya Bapak Ibu, doanya kita sama aminnya malaikat itu mustajab mana? Kalau kita ya kullu bani adamun khata'un, kita masih pasti punya apa tadi? Penutup ini, pasti punya kesalahan. Tapi kalau namanya malaikat itu taat dah Bapak Ibu, maka aminnya malaikat itu sangat mustajab sekali. Maka kita hati-hati menjaga lisan kita. Ada riset Bapak Ibu, penelitian, laki-laki ini dalam sehari rata-rata tutur katanya itu ada 7.000 kata. Coba kalau kita bisa rem kata-kata kita, tidak berucap kecuali yang baik-baik saja, dikit-dikit kita kenapa? Dapatkan aminnya malaikat yang sangat mustajab. Nah kalau saat ini kok detik ini hidup kita belum lapang-lapang, cek dulu lisan kita banyak yang mana, antara yang asalnya plus atau yang benar-benar kita jaga lisan kita di zona takwa. Makanya sampai Rasul itu kan ngendikan ya, kalau kita nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ini bapak-bapak lah, bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu itu rata-rata sehari ini 20.000 kata sehari.
sehari Bapak Ibu. Maka kalau kita pengen menjadi magnet bagi rezeki, jaga lisan kita. Masya Allah, ini insya Allah akan Allah mudahkan kita. Jadi tidaklah kita berkata-kata ya, Masya Allah, kecuali yang baik-baik saja. Kenapa? Karena malaikat akan senantiasa mengaminkan setiap apa-apa yang kita ucapkan. Maka wonten pinten tadi Bapak Ibu langkahnya 3 saja kita amalkan dulu. Yang penting adalah dipraktekkan. Perbaiki husnudzon kita kepada Allah, kita perbaiki ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, menjaga tutur kata kita, menjaga lisan. Maka biiznillah dengan izin Allah, Allah akan semakin mudahkan kita, doa demi doa kita akan semakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ya, barakallahu fikum, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Jika ada satu hal yang belum benar, yang Masya Allah ada yang nggak tepat, itu semata-mata murni kesalahan dari diri saya, mohon ridhonya, mohon dimaafkan. Jika ada suatu hal yang benar, yang hak, itu semata-mata murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ya, akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama sebelum nanti saya kembalikan lagi kepada Ta'mir. Ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo kami kembalikan untuk nanti doa kafaratul majelis bersama-sama. Atau mungkin ada bertanya boleh aja kalau Demikian jamaah ya, kajian kita pagi ini. Karena sudah masuk waktu suruk, bisa dipersilahkan untuk melaksanakan ibadah sunnah suruk. Dan bila nanti ada yang ingin bertanya lebih jauh, barangkali setelah selesai ibadah sholat suruk ya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan yang lebih penting lagi bisa kita amalkan. Terima kasih kepada Ustadz Sofi yang sudah berbagi ilmu kepada seluruh jamaah di Masjid Nur Syahadah. Kita tutup kajian kita pagi ini ya dengan melafadzkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita ini menjadi hamba-hamba yang terpilih dan dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari barisan yang berjuang sungguh ya, jihad pagi, Masya Allah luar biasa. Inilah nikmat yang Masya Allah luar biasa, atau untuk semakin dimuliakan, dibahagiakan. Allah hadirkan kesembuhan. Mungkin ada boleh saat ini dihadirkan ujian oleh Allah berupa finansialnya. Maka Insya Allah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya.